Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Zamora dari mahasiswa Universitas Syekh Kuala, yaitu PPG Fisika 2020. Pada pertemuan kali ini, dengan materi adalah radiasi elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat kita pada pagi hari ini senantiasa dilimpahkan pada kita semuanya, dan kita bersyukur masih banyak orang-orang yang di luar kita lihat tidak sehat. Dalam kondisi Covid ini kita tetap belajar, mohon dijaga kesehatan. Ya. Baik, untuk kebermanfaatan dan kemudahan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, kita minta barokahnya dan kebermanfaatan pembelajaran pagi hari ini, dan diberi kemudahan lancar hingga akhir pembelajaran kita ya. Baik, Ustaz mohon di sini dipimpin salah satu siswa ya. Silakan kali ini dipimpin aja langsung. Sika berdoa belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Aku berhati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih kepada Olivia atau pemimpin doanya. Mudah-mudahan doa kita semuanya bisa dikabulkan dan dijaga oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita semangat ya. Setelah pembelajaran pagi hari ini, mudah-mudahan walaupun kita dalam keadaan kondisi yang tidak normal, mudah-mudahan hati kita tetap stabil dan normal juga ya. Baik, pada pagi hari ini kita coba terlebih dahulu absensi dulu ya. Absensi di lokal 12 IPA 2. Baik, kita cek kehadirannya. Angelina hadir, Bintang, Sahira hadir, Dedi ada kawan sama, Tasya sehat, ya sehat teman-teman. Baik, kita mulai. Silakan Anda perhatikan dulu kondisi kelasnya. Lihat 1 meter ke depan, belakang, samping, belakang. Silakan, sudah lulus belum? Silakan dilihat dulu. Sudah dibuang pada kotak sampah dulu ya. Pada pagi hari ini yang berkenaan dengan pembelajaran kita ya. Kita harus membuat komitmen terlebih dahulu. Yang pertama, pada saat guru menjelaskan, Anda dalam kondisi diam. Apabila nanti sifatnya urgen, silakan untuk angkat tangan ya. Yang pertama. Yang kedua, selama nanti kita berdiskusi ya, dimohonkan nanti diskusinya aktif dan dikerjakan itu secara aktif, jujur, dan penuh tanggung jawab, dan diikuti dengan cermat ya. Tetap semangat ya. Ustaz lihat di sini masih lihat beberapa loyo ya. Ya. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian kita ada 3. Yang pertama, penilaian yang pertama adalah penilaian yaitu kognitif, yaitu ada pretest dan post-test. Nanti kita akan lakukan di awal nanti dan di akhir. Yang kedua, kita akan menilai sikap ya. Menilai sikap kita gunakan nanti sikap itu apa saja: jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli antar sesama. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan ya. Keterampilan di sini kita akan nilai. Yang pertama, bagaimana membaca data. Yang kedua, yaitu menganalisa data. Yang ketiga, mengambil kesimpulan. Yang keempat adalah bagaimana mengkomunikasikan ya dalam forum. Yang terakhir adalah yaitu kebermanfaatannya untuk apa ya. Paham? Baik, kita mulai ya. Pertama adalah IA itu gelombang yang kita pahami. Silakan ya, bisa. Maaf, Saira, silakan. Gelombang adalah perambatan energi dari suatu titik ke titik lain tanpa menyertai materi yang dilewatinya. Baik, sudah benar semuanya? Oke. Yang kedua yaitu
jenis gelombang? Oke, coba Tasa. Oke. Jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya itu terbagi dua, gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik, Kak. Ya, gelombang mekanik dan elektromagnetik. Berdasarkan apa? Berdasarkan mediumnya, Kak. Berdasarkan medium. Coba menyempurnakan pernyataan dari Tasya. Gelombang itu ada satu lagi yang dibedakan dari arah rembatannya, ada dua, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Oke, bagus. Ya, semuanya sudah menjawabnya dengan sempurna. Baik, yang ketiga, apa itu gelombang elektromagnetik? Kita bisa berbicara, ya, kita bisa bicara dengan saudara kita yang jauh, yang jaraknya bermil atau berkilometer. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada video call. Satu-satu. Yuk. Bisa. Karena ada video call, Pak. Karena ada video call. Sudah, ayo apa lagi? Ada telepon, ada via WA. Ada telepon, ada via WA. Apa lagi, Jihan? Karena adanya terjadinya reaksi gelombang elektromagnetik yang dimediumkan oleh HP. Oke, itu sudah bagus ya. Ada lagi melengkapinya? Itu semua jawabannya sudah bagus. Apa pentingnya belajar materi hari ini? Berbagi sudut pandang. Oke, lihat dulu ya. Silakan ya. Kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja handphone. Yang pertama, bagaimana tahu cara kerja handphone? Sudah bagus. Dua. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui cara kerja ronsen, sinar apa yang dipakai, dan juga kita bisa tahu aplikasi apa dan cara kerja live streaming itu seperti apa. Cara ekonomis. Ya, saya silakan. Kita bisa membuat aplikasi sendiri gitu, Pak. Membuat aplikasi sendiri. Contohnya nak? Google Classroom, Google Classroom. Oke, apa lagi? Meet, Zoom, Google Meet. Apa lagi? Zoom. Zoom. Ada masalah dengan Google Meet, Zoom? Ada. Ada. Coba Anda coba lihat itu. Kalau kita lihat di sini ada suatu peluang secara ekonomis bahwa seluruh aplikasi itu punya kelemahan. Ya, kita buat dengan ciptaan kita sendiri dengan menggunakan aplikasi dengan prinsip kerjanya adalah gelombang elektromagnetik, maka kita cari yang lebih mudah, datanya, kuota data yang digunakan lebih irit dan terjangkau semuanya. Itu yang kita harapkan ya, secara ekonomis. Nah, secara budaya apa penting? Oke, budaya. Mungkin sekarang lagi pandemi nih, Pak. Ya. Ini kan salah satu dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya yang tampak. Ya. Jadi saat pandemi ini kita bisa memanfaatkan pembelajaran kita yaitu elektromagnetik tersebut sebagai alternatif bagaimana supaya menghindari atau meminimalisir terjadinya COVID-19 ini dengan cara berjemur, Pak. Masya Allah. Tepuk tangan buat Anda. Luar biasa. Kedua, silakan, Esa. Menjelaskan sifat gelombang elektromagnetik dengan cepat dan teliti. Cermat dan teliti. Menjelaskan sifat gelombang elektromagnetik dengan cermat dan teliti. Adalah target-target kita, ya. Itu adalah target-target kita yang akan kita capai. Mudah-mudahan keenam ini bisa kita capai untuk akhir pembelajaran. Ya, paham Anda semuanya? Paham. Tetap semangat ya. Oke, Ustaz akan mencoba mencek pengetahuan awal. Oke, Tasya masih memimpin. Wise, empat fire-nya. 4 fire. Ayo Jihan semangat. Saira ada 2. Alisa. 2 tadi siapa 2? Ada. Ketiga. Baik, semangat ya. Walaupun nilai kita masih ada yang rendah, itu berarti Anda semuanya tetap semangat untuk belajar. Ya, paham ya? Keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler.
Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan beberapa faktor lingkungan lain. Bagaimana prinsip kerja konsep? Mudah bukan? Mudah kan? Mudah jika dipahami. Nah, di sini prinsip kerjanya menggunakan prinsip kerja Gelombang elektromagnetik. gelombang elektromagnetik. Ya, jadi untuk lebih mudahnya, mari bersama-sama Ananda membentuk kelompok. Ustadz akan membentuk kelompok 3 kelompok besar yang terdiri dari satu kelompok ada 3 orang. Ya. Nah, silakan Anda perhatikan ini untuk aturannya. Yang pertama, silakan Ananda jikalau nanti tidak paham dengan materi yang sudah kita tampilkan ini, tayangkan, silakan nanti dilihat kembali di dalam channel YouTube tadi. Yang kedua, untuk nanti melihat bagaimana radiasi, bahaya radiasi, silakan nanti dilihat. Ya, seluruh link itu silakan Ananda coba klik semuanya. Yang ketiga adalah amatilah bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetiknya, sifat-sifatnya, gelombang elektromagnetik sendiri dan spektrumnya. Ya, dicatat semuanya. Apa yang diamati di dalam video itu, mohon nanti dipindahkan datanya semuanya di dalam LKPD. Terakhir adalah membuat kesimpulan. Ya, simpulkan satu kelompok dan kelompok yang lain. Nanti kita akan presentasikan di depan kelas. Ya, semuanya akan mendapatkan bagian-bagiannya. Paham semuanya? Oke, kita beri waktu kurang lebih selama 20 menit yang namanya. Ada masalah, Tasa? Sejauh ini pas, Pak. Pas. Apa yang dibuat itu? Ini tesnya nomor 1 udah cari cara kerja ponsel, udah dapat tadi dari video yang di depan kan Pak. Sekarang yang kedua, radiasi yang ditimbulkan oleh HP itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit apa aja. Jadi ada di link yang kedua yang ada di grup itu yang lagi kita sampaikan. Coba berbagi tugas ya. Iya Pak. Mutia udah nyari itu. Ada masalah? Enggak. Oke. Siapa Mutia ada? Oke ya. Persatuan dari 14 negara akhirnya menyatakan bahwa radiasi ekor sudah tergolong sensitif kategori yang artinya Gimana Sarah? Ada masalah? Aman, Pak. Aman. Apa yang dibuat itu? Dan nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Ya. Salma ini. Iya. Salma bagian apa nih buat? Melihat gelombangnya. Simulasinya. Simulasi. Coba nanti ditulis bentuk gelombangnya nanti ya. Iya, lagi dibaca-baca skema-skema. Oke. Alifah, Ini Pak buat apa yang ditulis? buat. Ya bantu saya apa buat ini? Spektrumnya sudah dapat? Belum, Pak. Belum. Coba Saya cari, Pak. Bisa dilihat di apa? Di bagian ini tadi ya. Keluar ya benar. Gimana ya? Belum. Yang bagian ada teori. baik adik-adik, karena kita masuk ke materi fisika modern yang pertama ya. Jadi fisika modern ini adalah fisika kuantum. Kita Tidak ada masalah kan? Sejauh ini belum, Pak. Oke. Coba Ustadz ulang-ulang lagi. Gelombang elektromagnetik itu apa? Syaratnya terjadi gelombang elektromagnetik sudah dibuat? Belum, Pak. Belum, Belum. Oke, silakan ya. Sumber radiasi gelombang.
video apa? Gelombang elektromagnetik Spektrum. dari Maxwell. Eksperimen Hertz. Materi tentang apa ya? Spektrum. Spektrum. Apa yang dijelaskan ini? Teori Maxwell, percobaan Hertz. Dicatat sama. Baik, start. Sifat gelombang, Pak. Gelombang. Jadi di sini nanti Ustaz coba menilai juga ya. Nah, menilai sikap dan nilai tampilannya, tolong. Gimana saya? Ustaz, kenapa tidak dijelaskan aja nanti gimana cara mencari? Kan di sini kan membaca, menggambarkan spektrum di sini kan. Caranya kan adalah yang ini dibagi dengan ini sesuai dengan rumus. Ini kan? Bukan ini yang untuk mencari C-nya secara eksperimen, secara teoritis. Nanti yang ini aja, yang kecepatan saya berapa? Misalnya dalam 1 meternya Kecepatan saya kan ada di sini. Ada ketentuannya. Kecepatan cahaya itu suatu konstanta. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 3 kali. Oh iya iya. Panjang gelombang kan tidak ada. Nanti apa frekuensinya? Bisa kan? Ah, Dan nomor apa tuh? yang spektrum. Nah, spektrum itu nanti yang dijelaskan itu adalah apa? Spektrum itu rentang-rentangnya aja. Iya, berarti dari sifat yang pertama, yang radio berapa spektrumnya? Ya. Nah, sedangkan yang apa tuh HP itu di spektrum mana ya? Radio. Nah, berapa frekuensinya kira-kira? Frekuensinya 33, berarti 3 kali 10 pangkat 4 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Apa yang terjadi di tahun yang lewat atau kurang? Kalau lebih, yang main tinggi apa gelombang? Kelompok kami sudah selesai, Ustaz. Sudah selesai. Coba didiskusikan lagi. Sudah diskusi. Sudah siap untuk tampil. Sudah siap. Oke, coba diskusikan nanti apa saja. Siap? Belum, Pak. Oke, 5 menit lagi ya. Iya, dari sana ya, sudah sini jadi nanti dia yang jelaskan. Ya, salahnya itu gelombang elektromagnetik. Sumbernya jelas ya, bahayanya gimana, manfaatnya apa, terus bagaimana cara. Ya, solusinya. Oke. Oke, 5 menit lagi nak. Lebih tinggi kan, Pak, kadar radiasi di ronsen daripada HP. Dari mana saja? Karena gelombang ronsennya itu rapat Gelombangnya berapa? dan ada jarak tertentunya. Jaraknya berapa? Baik, Anda semuanya, karena waktu sudah habis untuk kita mengambil data ya. Nah, sekarang kita coba untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, ya.
Kita berikan dulu kelompok 1 pada kelompok Jihan untuk mempresentasinya. Waktu dan tempat silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kami dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari radiasi elektromagnetik adalah merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi saling tegak lurus dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya yang kami simpulkan sifat gelombang elektromagnetik yang kami simpulkan ada 4. Yang pertama, sifat gelombang elektromagnetik ini dapat merambat dalam ruang hampa. Selanjutnya merupakan gelombang transversal, jadi dapat mengalami yang namanya polarisasi. Selanjutnya dapat mengalami refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. Dan terakhir, sifat gelombang elektromagnetik adalah tidak dibelokkan dalam medan listrik maupun medan magnet. Kesimpulan yang ketiga yaitu sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, osilasi listrik, di mana osilasi listrik ini menghasilkan gelombang radio. Selanjutnya ada yang namanya sinar matahari. Sinar matahari ini menghasilkan sinar inframerah, cahaya tampak, dan ultraviolet. Berikutnya adalah frekuensi. Nah, spektrum pada ponsel yaitu menghasilkan yang namanya ponsel itu merupakan termasuk dari spektrum gelombang radio, di mana frekuensinya itu 3 dikali 10 pangkat 4 sampai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, kemungkinannya adalah ketika misalnya frekuensinya itu kecil, itu secara otomatis gelombang sinyal ponsel tidak tersampaikan. Contohnya saja misalnya kita melakukan sebuah aksi menelpon seseorang. Nah, ketika misalnya frekuensinya itu kurang dari frekuensi gelombang radio tersebut, maka kemungkinan telepon kita itu tidak akan sampai kepada orang yang kita tuju. Selanjutnya, kesimpulan yang kelima adalah manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik pada ponsel. Manfaatnya adalah video call dan voice note. Nah, mungkin sekian dari kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Kalau mau menanggapinya, oke, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Tasya Humairah dari kelompok 3. Di sini ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi teman-teman ada membicarakan tentang spektrum. Di sini saya meragukan bahwa antara spektrum telepon atau HP dengan spektrum ronsen itu mana yang lebih tinggi? Maksudnya itu mana yang lebih berbahaya kepada kesehatan? Selanjutnya, dengan alasan apa teman-teman bisa mengatakan bahwa itu yang lebih tinggi daripada spektrum yang lainnya? Kemudian di sini saya juga punya pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang kedua, tadi teman-teman juga menjelaskan cara kerja ponsel, beberapa tentang ponsel. Di sini saya juga meragukan kenapa ponsel itu memiliki beberapa generasi 1, 2, 3, 4, dan bahkan ada generasi 5 yang akan lahir, yaitu 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Kenapa semua generasi itu ada perkembangannya, dengan alasan apa orang membuat hal tersebut? Sekian dari saya kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Baiklah, kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan Tasya. Dengan Tasya menanyakan 2 pertanyaan, dan pertanyaan pertama akan saya coba jawab. Mana inti dari pertanyaan yang Tasya sampaikan adalah mana yang lebih besar antara spektrum ponsel dengan ronsen, benar? Oke. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab. Spektrum ponsel itu terletak pada yang namanya gelombang radio, di mana gelombang radio ini merupakan frekuensinya itu 30 kHz sampai dengan 300 kHz. Nah, pada di sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pada gelombang radio ini memiliki rentang frekuensinya itu dari 10 pangkat 4 sampai dengan 10 pangkat 6. Gitu ya. Selanjutnya kalau seandainya yang pada ronsen itu terdapat pada yang namanya sinar X, di mana sinar X ini rentang frekuensinya itu 10 pangkat 16 sampai dengan 10 pangkat 20. Nah, secara otomatis kita dapat menyimpulkan bahwa rentang yang paling tinggi itu adalah, atau spektrum yang paling tinggi itu adalah gelombang
yang sudah dibagi pula menghubungkan teknologi dan teknologi non fosil yang dibagi pula. Contohnya saja pada teknologi 1G tidak memiliki kecepatan apapun, sedangkan di teknologi 2G memiliki kecepatan 50 kbps, dan di teknologi 3G mempunyai kecepatan 2 mbps, sedangkan di teknologi 4G memiliki kecepatan 20 sampai 100 mbps, dan di teknologi 5G memiliki kecepatan 10 GB. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan atau kami jawab. Kalau ada yang salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, sama sudah paham? Insyaallah Ustaz. Sudah, semuanya gimana? Sudah paham semua ya? Insyaallah. Oke, mudah-mudahan semuanya paham hasil diskusi kita hari ini. Ada 6 ya, sudah tercapai semuanya. Supaya pemahaman kita bersama-sama paham. Ya, yang pertama adalah apa itu radiasi gelombang elektromagnetik? Apa? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, yang merambat lewat ruang, ya, dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, jadi gelombang elektromagnetik itu akan muncul syaratnya apabila muatannya itu berubah-ubah kecepatannya. Artinya apa? Berisolasi. Nah, lihat. Nah, kalau kita lihat ini dia tegak lurus semuanya. Ya. Coba lihat ini. Nah, ini tegak lurus dan ini. Ya. Jadi kalau untuk secara virtualnya bisa dilihat nantinya di dalam link yang sudah Ustaz kirimkan ya. Nah, yang kedua, bagaimana sifatnya gelombang elektromagnetik? Satu, yaitu gelombangnya dapat merambat pada ruang hampa. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Bisa kita buktikan seperti ini. Ini tegak lurus itu artinya antara X dan Y. Jadi kalau kita dapatkan ini E, ini B, ya, ini C. Jadi untuk memudahkannya pakai tangan kanan. Ini E, medan listrik, sedangkan ini arah C, sehingga yang arahnya ke sana, telapak tangan itu menandakan B-nya, medan magnet. Paham ya? Lanjut, dapat mengalami refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. Yang pertama, dia bisa memantul, bisa dia bentur, dan dia bisa mengalami perpaduan. Ya, jadi gelombang elektromagnetik itu bisa memperkuat, saling memperkuat. Yang terakhir adalah difraksi. Difraksi itu apa artinya? Bentur. Refraksi itu apa artinya? Refraksi membias. Ya, paham ya? Dan catatan tidak bisa dibelokkan dalam medan listrik dan medan magnet. Maksudnya apa? Dia akan terus kalau ada dia medan listrik atau medan magnet dimanapun ini, bisa dia lewat di sini di antara ini. Ini ada medan listrik nggak? Ya, ada kan? Ada medan listrik nggak? Ada HP. Coba ini kan HP ini. Terganggu? Tidak. Itu membuktikan bahwa tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Untuk memudahkannya, spektrum gelombang elektromagnetik kalau kita perhatikan di sini, berarti HP itu posisi di mana? Gelombang radio. Oke. Kalau untuk sinar UV, di mana posisinya? Ini ya, sinar UV. Jadi kalau dia semakin ke kanan, coba perhatikan semakin kanan nih, suhunya adalah 10.000 derajat Celcius. Di sini kita lihat panas. Jadi kalau dibandingkan dengan radio itu kecil. Bayangkan kalau gelombang radio, ini HP, kalau energi besar, pas telepon, apa yang tadi? Mati. Scan foto, misalnya USB, pakai mana? Kalau USB. Soalnya dia gelombang suara, Pak. Ya, gelombang radio. Ya, gelombang radio. Kalau sinar S kan masuknya di sini perut Mati. turun. Makanya orang ada yang Ini salah satunya dimanfaatkan untuk apa? Dibandingkan dengan penggunaan kabel, jadi kemampuannya secara mobile itu lebih efektif dan fleksibel. Ya, bayangkan kalau kabelnya panjang dari sini ke misalnya ke Amerika itu kita pakai kabel semuanya. Bagaimana terjadi? Makanya dia menggunakan kabel. Dan dia menggunakan bentuk
informasi yang dibawa bentuk perubahan frekuensi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya suara bisa sampai ke sini? Bagaimana caranya video streaming itu bisa kita dapatkan? Kita lihat bagaimana cara. Modulasi. Dalam modulasi itu ada rangkaian osilator. Kita sudah membahas materi sebelumnya tentang induktor, kapasitor, dan resistor. Di situ bagaimana cara memperkuat frekuensi. Ya, jadi di situ suara bisa dimodulasi dulu. Video dimodulasi. Jadi dia dirubah itu dulu dalam bentuk apa? Frekuensi suara dan frekuensi untuk video. Makanya kalau kita lihat itu masing-masing kita lihat jelas ya. Jelas ya? Nah, yang terakhir adalah alat komunikasi dengan satelit-satelit. Ini penggunanya paling besar ini gimana? Punya HP? Punya. Ada GPS? Ada. GPS bagaimana kerjanya? Dihubungkan dengan satelit. Ya, dihubungkan satu satelit ke satelit yang lainnya supaya akurat harus banyak satelit. Jelas, HP itu punya bahaya, yaitu bahayanya tidak menurunkan daya pikir dan pikun atau dikenal dengan Alzheimer. Dan yang terakhir merusak otak dan akibatnya nanti itu. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Pak, penggunaan headset dan handsfree selanjutnya tidak menaruh HP di saku celana atau saku baju, tapi menaruhnya dalam tas dan mengurangi panggilan kita tukar dengan penggunaan SMS. Bagus, mantap. Ya, kita lihat bos. Terima kasih kepada Tasya. Merupakan tempat yang hampa karena tidak ada udara di daerah tersebut. Bagaimana cahaya matahari dapat sampai ke bumi? Bagaimana cahaya matahari dapat sampai ke bumi? Yang jaraknya 140 juta kilometer. Cahaya matahari sampai ke bumi itu menggunakan gelombang elektromagnetik tadi Pak. Kenapa? Karena kan pada angkasa itu merupakan ruang hampa, di mana gelombang elektromagnetik itu yang contohnya cahaya matahari itu bisa untuk dirambatkan di ruangan yang hampa udara tersebut. Jadi menurut Jihan cahaya matahari itu dapat dirambatkan melalui dengan gelombang elektromagnetik tadi. Oke, terus gelombang. Karena di ruang angkasa itu merupakan ruang hampa udara, jadi gelombang suara tidak sampai ke rumah kita, Pak. Jadi gelombang suara itu apa? Gelombang suara. Gelombang bunyi ya? Iya. Gelombang bunyi ini maksudnya gelombang apa? Butuh medium nggak? Udara. Dia butuh di sini medium. Mediumnya apa? Udara. Ya, mediumnya banyak. Di sini mediumnya kita gunakan mediumnya adalah udara. Jadi kalau di ruang angkasa tidak ada udara, makanya dia harus butuh rata. Seberapapun besar Anda ngomong, berbicara itu tidak akan terdengar. Ya, nah itu ya. Kita mulai. Sudah siap? Ready? Semangat ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, Tasa sudah fire semua. Tasa sudah pas, satu lagi. Oke, benar semuanya nih Pak. Ini kita lihat beberapa siswa, Ananda semuanya sudah tuntas. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan semuanya. Semuanya sudah kita kerjakan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berikan apresiasi pada kelompok Jihan yang sudah mengibarat. Terima kasih semuanya. Baik, sekarang Ustadz mau coba untuk minta masukannya, refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Ada salah satu siswa, silakan. Oke, Tasya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Tasya akan menyampaikan beberapa aspirasi atau pendapat dari Tasya. Sebelumnya, Tasya perwakilan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ronaldi Zamora yang sudah mengajarkan kami tentang gelombang elektromagnetik, gimana cara kerja ponsel, gimana cara kerja sinar X dan lain-lain sebagainya yang membuat kami paham dan membuat kami bisa mengerti. Dari pembelajaran kita hari ini yang paling Tasya suka itu di waktu kita kuis, karena waktu kuis itu penentuan bahwa kita paham atau tidak materi itu, dan di sini kita juga bersaing antar teman-teman, jadi membuat kita lebih semangat. Untuk kedepannya Tasya berharapnya semoga untuk kuis bisa lebih diperbanyak lagi dan untuk soal-soalnya bisa
dapat lebih banyak gambar. Sekian dari Tasya untuk pembelajaran. Alhamdulillah, Tasya perwakilan teman-teman mengucapkan terima kasih. Kami mengerti pada pembelajaran hari ini. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Yahya Bumairoh telah menyampaikan apa masukan untuk pembelajaran besok ya. Mudah-mudahan ini untuk Ustaz sendiri menjadi perbaikan untuk mengajar yang lebih baik lagi. Baik, Anda semuanya, terima kasih atas waktunya, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dengan materi pembahasan kita yaitu manfaat dan bahaya pada gelombang elektromagnetik. Catatan, masih banyak gelombang-gelombang yang akan kita pelajari. Yang hari ini kita hanya fokus membahas tentang gelombang elektromagnetik pada gelombang radio, yaitu baik. Sebagai rasa syukur kepada Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan ucapan alhamdulillah, dan Ustaz berharap semuanya tetap di sini mengacu kepada protap kesehatan, yaitu 3M. 1. Mencuci tangan. 2. Pakai masker. 3. Menjaga jarak. Ya, tolong itu kalau tidak penting sekali jangan berkerumunan pada tempat khalayak umum. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk barokahnya pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Ustaz mintakan di sini yang paling aktif bisa lihat ya. Tasya Bumairoh, silakan pimpin doa penutup majelis. Jika berdoa Ada pon? doa kafaratul majelis mulai Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Anda semuanya, terima kasih. Bisa bertemu kembali lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan ambil penilaian keterampilan kelas 12 IPA 2 ya. Materinya tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Ada kelas 12 IPA 2. Dari hasil pengamatan dapat 23 adik membaca menulis ya. Darah rasa sal